Kita coba record ya, izin ya. Makasih ya BGWDP-nya kemarin karena jadi momot. Emang iya Den? Gak jadi deh. Emang iya Den, aku lupa deh. Just info Agi sakit sih guys. Tiati aja ak lebih sensi. Lagi sakit. Kita apa tuh? Dennis Oi kabarin M2 mau MC. Kabarin. Join bisa nggak? Bertarung untuk memperoleh Bukannya jawaban. momot digaji. Gegara Bisa begadang Bang, mah. bisa, bukannya momot. Cara JOIN VIP Digaji 4K enggak. 50 koin matchling. Gara bergadang, makanya jangan Gratis bergadang dari guys. Aku KUI juga SSPN. bergadang, perutku sakit mulu anjir. EPLAYDYT. Jangan guys, jangan Bukan bergadang RT. guys. Mimpi buruk nanti. YSS oke penjel. Thank you yang udah follow guys. Dennis mau dong. Nanti tanggal 7 MPL ya. 2025. Ini kita main fun aja guys, bukan MPL ini ya. Jadi bisa gak bang? Abis Kalau ini abis bisa gak, ini, aku coba cek dulu. Abis ini kayaknya untuk Begadang yang plus kosong ASEON tanpa selimutan apa ada namanya? lagi di game yang keempat teman-teman. Bisa dua guys. Kalau kalian kalau kalian mau coba buat main di match 4 bisa. Kalau kalian mau VIP, mau lihat Navi Mau vs lihat RRQ. Navi Iya ya, Navi kemarin belum ku buat guys. Logonya guys, susah gak sih guys nyarinya guys logonya Navi guys. Di Mas 4 kalau kalian pengen VIP bisa langsung main tuh guys. Kalau kalian mau booking dari sekarang boleh. Keknya empal iseng deh kan RR vs Navi lagi viral. Kan makanya kalau satu RRQ vs RR Navi nanti ada yang ngomong RRQ Cara Lemon join bisa munafik itu tadi. Kagura bejir. Cara JOIN Tapi tim apaan itu guys? 4K 50 koin matchling gratis dari KUI SSPN. Nah itu ya kalau kalian mau ikutan gratis ya bisa baca Bukan cara RT. main atau cara Navi join tim dari apa? Kak Nira ya. Ya tinggal search Navi di Google udah Tetanggaku muncul. VIP satu matchnya berapa bang? Kata tetanggaku 4.000 VIP satu atau match enggak berapa 50 BG? koin guys. RRQ punya Yuk Lemon kita dan coba Kagura. mulai dulu ya. Jangan nanti RRQ Lemon pakai Kagura, real pakai Kagura kah? Kalau abis ini bisa gak bang? Kalau abis ini kayaknya nggak bisa guys, soalnya adanya kosongnya di 4 guys. Kalau kalian mau coba di 4 bisa. Nanti ku coba anterin juga bisa. Cuman kalau anterin itu belum tentu dapet ya di 2-3-nya guys. Tapi kalau misalnya kalian udah catat di 4, nanti di 4-nya baru main. Oke? Oke teman-teman. Masa pakai Nana katanya. Nana apa nih? Oh, Nana gajah ya. Ini Nana bukan sembarang Nana nih ya. Ini sekte Nana terkuat yang ada di bumi ini guys. Imut tapi bisa bikin jengkel ya teman-teman ya. Imut tapi bisa bikin jengkel guys. Lord Nana gak tuh? Buset guys, Lord Nana ya. Siap untuk membuat Land of Dawn bergetar teman-teman ya. Ada Franco juga, ada Claude. Oke guys, kita langsung aja masuk ke Land of Dawn. Game pertama yang kita bakal casterin untuk CAT pada sore hari ini. Ada teman-teman dari tim RRQ melawan teman-teman dari tim Onyx. Menurut kalian siapakah yang berhasil untuk memenangkan sebuah game yang pertama ya? Zakayu sekali dengan memakai Terizla mencoba untuk memberikan bantuan karena Lasso yang saat ini sedang mencoba untuk mengambil sebuah orange buff dengan cukup aman. Jangan tentu dilakukan oleh seorang Galactic dan juga dari seorang Manca untuk di game yang kali ini. Kita lihat dengan mencoba untuk mencari cara untuk bisa membuat seorang Lasso mengambil beberapa buffnya dengan cukup free. Namun kali ini Galactic terkena serangan dengan beberapa tarian yang tadi seorang NC sempat lakukan. Cukup bisa membahayakan dirinya, bahkan dengan adanya flame shot yang tadi sempat dikeluarkan harus membuat Den dijadikan sebuah badan ya, untuk bisa membuat Den membantu seorang NC agar bisa diselamatkan nih guys. Dan kalau kita lihat di area bawah, King Aldran berhadapan dengan seorang pangeran mencoba untuk menjalankan platingan terlebih dahulu. Pangeran tapi kini terkena sambaran serangan meskipun Lasso ternyata datang dan satu first ball seperti akan mencoba dilakukan buat teman-teman dari tim Onyx yang ternyata berhasil untuk membuka pengambilan pertama dengan berhasilnya membuat seorang Aldran pun hilang begitu saja. Kita lihat Manca pun juga dari sana masih mencoba untuk memberikan beberapa trapnya ya, dengan Molina yang mencoba untuk dikeluarkan. Tapi kali ini sepertinya ada kejutan karena seorang Alex pun mulai muncul dari burst mencoba untuk menyambut seorang Manca dengan satu buah skillnya.
Namun sepertinya memang masih sulit untuk bisa menumbangkan serang manca. Apalagi dengan adanya serang Kayus 2 lawan 1 bisa menjadi sesuatu yang cukup sulit untuk serang Alex di game kali ini. Meskipun ada Galactic yang juga kini siap membantu ya, sehingga 3 lawan 1 akan menjadi mimpi buruk untuk serang Alex jika ingin melakukan sebuah point kill. Namun King Kong dengan satu ultimate-nya apakah langsung mencoba menerjang, mencari sebuah kesempatan untuk bisa melakukan sebuah eliminasi. Dengan bantuan serang NC juga kini datang, tapi hook-nya gagal terconnect. Di saat penalty zone malah berhasil untuk dilakukan. Serang Kayus berhasil memberikan keprekan dengan satu lagi point kill yang juga berhasil terjadi sehingga memakan 2 orang pemain buat teman-teman dari tim biru untuk di game yang kali ini. Ada game yang cukup dipegang dengan manis, dengan tim fight yang cukup solid dari teman-teman tim Onyx yang juga kini sepertinya akan mencoba menambah lagi sebuah opsi untuk bisa menumbangkan para pemain. Dan Dan gak berhasil kabur. Namun kali ini seorang King Kong mencoba untuk memberikan pembalasan, mencoba untuk mencari kesempatan untuk bisa menumbangkan Lasso yang ternyata masih berhasil pulang. Tapi kesempatan Turtle untuk bisa diamankan apakah juga akan teman-teman dari tim biru bisa lakukan dengan penjagaan dari Enchi? Mencoba untuk meminimalisir kesalahan yang mungkin bisa terjadi, karena sampai saat ini kita lihat teman-teman dari Meraki sebenarnya masih beradaptasi ya. Apalagi dengan Burn Station, tapi kali ini dengan Blazing Duel from Pangeran yang tadi sempat dia langsung lakukan, mencoba untuk membuat serang King Adran dalam sebuah posisi yang cukup aman. Apalagi dengan sebuah hook, dan kita lihat one last hit-nya serang Galactic sepertinya akan dengan sangat mudah bisa mengambil seorang Aldran di sana, dan jadi pick up tambahan lagi yang berhasil teman-teman dari tim Onyx dapatkan untuk di match yang kali ini ya. Apa dengan sebuah hook yang berhasil ternaik lagi dan tertarik, dijadikan sebuah opsi dengan Molinal Beast yang juga berhasil dikeluarkan oleh serang manca, menjadi pick up tambahan yang malah berhasil dibuat oleh pasukan dari tim Onyx di sana. Dengan Alex yang juga kini apakah dipaksakan pulang, tapi kita lihat King Kong berhasil untuk menambah poin yang kedua untuk pasukan dari teman-teman tim RRQ di game yang sekarang. Dan Bam Station sebenarnya gagal untuk bisa seorang Alex menangkan, sehingga harus membuat dirinya pun pulang. Tapi recall di jarak yang terlalu dekat akan juga bisa membahayakan dirinya. Dan Kayus tadi sempat mencoba untuk memasakkan sebuah inisiasi lagi, sehingga Alex ya harus mencoba untuk mencari tempat lain untuk bisa melakukan sebuah recallnya dengan cukup aman di match yang kali ini. Dan udah ada 7 pick off yang berhasil dikumpulkan buat teman-teman dari tim Onyx ya, yang cukup bagus untuk mereka dengan gold yang mereka saat ini sudah berhasil kunci ya. Kita lihat sebuah tim fight lagi yang bakal terjadi buat teman-teman dari tim RRQ. Apalagi dengan posisi mereka harus mengejar ke area 12.000 gold, dan juga tentunya sebuah tim fight yang lebih rapi. Tapi sayang sekali King Kong harus terkena sebuah pasif dari seorang Kayus yang harus membuat diri pun terkena sebuah killing spree. Meskipun Kayus pun gak berujung lama untuk bisa bertahan, tapi tentunya memudahkan pengambilan karena sebuah turtle yang ternyata berhasil dipegang oleh serang Lasso. Bahkan kini Alex pun dalam posisi yang cukup aman, terkena Blazing Duet dari serang Pangeran yang kini mencoba untuk membuka sebuah damage-nya, tapi harus juga dihentikan. Nggak bisa memaksakan juga Blazing Duet yang tadi sempat menerjang ke arah teman-teman dari tim RRQ yang kini mencuri balas sepertinya dengan satu team fight lagi dari pasukan tim RRQ. Apakah berhasil untuk menambah poin kill lagi dengan darah yang mulai menipis? Kita sepertinya Dan harus dipaksakan untuk dikorbankan di sana. Dengan King Kong yang juga gagal untuk bisa mengejar keberadaan dari serang Lasso yang masih bisa dengan cukup baik menambah lagi beberapa pengambilan ke arah buffnya ya. Bang, masih ada slot? Iya Bang Royan. Kalau mau ikutan ada kosong di match 4 Bang Royan. Mau ikutan main? Kalau mau ku coba catat. Dari bagian atas pun juga kini mulai dihancurkan oleh teman-teman dari Onyx, mencoba untuk mendapatkan objektif dengan turret pertama yang mungkin bisa diambil. Apalagi dengan sebuah buff yang juga sepertinya nggak akan dikasih mudah dengan cukup aman ya ke arah seorang King Kong. Kita dengan sebuah bantuan dari seorang Enchi, apakah cukup kuat untuk bisa membuat serang Kayus kesulitan? Dengan kini penalty zone yang tadi sempat juga dikeluarkan, ada datangnya serang manca juga bisa menjadi masalah meskipun harus terkena Abyssal Hero di sana. Tapi dengan tiar bawah pengejaran pun juga masih terjadi. Pangeran masih mencoba untuk kabur dengan bantuan satu buah second ice yang berhasil membuat dirinya pun survive. Dan kita lihat ada beberapa pick off yang harus juga terjadi di area tengah di game yang kali ini. Bersama dengan datangnya seorang King Kong yang akan mencoba untuk memulai lagi pergerakan, dan bisa untuk bisa melakukan pengambilan ke arah seorang Kayus. Tapi ada sebuah lompatan yang tadi juga sempat seorang Alex mencoba untuk lakukan. Violet Recruitment bisa menjadi sebuah senjata yang juga cukup menakutkan. Tapi lihat ada di area bawah seorang King Adran kini juga terjebak di area dalam, yang harus malah membuat dirinya pun terkena eliminasi ya. Dan tentunya akan ada sebuah pengambilan ke arah Turtle yang sepertinya akan dijadikan opsi tambahan oleh teman-teman dari tim Onyx di game kali ini. Bisa satu buff Fish Crack pun juga berhasil untuk dilakukan lagi.
teman-teman dari tim RRQ sepertinya mulai mencoba untuk melakukan perubahan ya dari segi permainan. Mereka udah cukup membalas beberapa poin kill yang sempat mereka dapatkan. Bahkan King Kong berhasil memenangkan pertarungannya dan harus membuat Lasso pun diamankan sebanyak 2 kali di sana ya. Thank you guys yang udah kasih koin-koin ya teman-teman ya. Kira-kira gimana? Bisa pakai VIP, bisa pakai gratis guys. Pengambilan turtle-nya siapa yang akan berhasil dapatkan? King Kong memaksakan dan berhasil untuk mengunci turtle-nya di game yang kali ini. Kalau kalian mau booking bisa donate aja langsung. Ryan ku coba catat di game keempat. Sebentar kita lihat di bagian atas. Masih dengan pertarungan yang terjadi. Kayus mencoba memaksimalkan durability-nya, tapi terkena sebuah fist crack bersama dengan satu buah Philip recruitment. Apakah masih kuat untuk bisa bertahan? Namun Galactic sepertinya jadi posisi yang gak cukup kuat untuk bisa bertahan. King Kong pun berhasil membawa lagi satu buah killing spree, dan ini bakal membuat teman-teman dari tim Onyx pun kayaknya harus juga lebih waspada, karena King Kong bisa bergerak perlahan dan bisa membuat pembalikan keadaan. Menurutku sih bisa dilakukan sih. Dengan efek regen yang tadi cukup deras untuk dia dapatkan di game kali ini. Kita lihat Kong Kong dengan permainan Hanzo-nya ya, mencoba mencari opsi lagi untuk bisa mendapatkan pemain. Di saat team fight lebih difokuskan buat teman-teman dari tim Onyx mencari korban yang mungkin bisa diambil, tapi sebuah speed push jadi juga bisa menjadi penyegar untuk tim fight Onyx agar mereka nggak cukup dengan mudah bisa memainkan pertarungannya ya. Mereka kayaknya digeser untuk nggak bisa mainin dari segi team fight dengan sebuah split push yang teman-teman dari tim RRQ saat ini sedang lakukan ya. Namun kita lihat sepertinya ketemu langsung di area tengah, dan ada sebuah war tambahan yang sepertinya akan kembali terjadi. Dengan datangnya serang Kong Kong yang berhasil ngelok langsung ke arah serang manca, yang membuat sebuah eliminasi pun harus dilakukan. Dengan Kayus yang juga kini hilang. Habis Lure pun juga berhasil connect. Galactic jadi pemain yang ketiga yang apakah harus berhasil diamankan oleh pasukan dari tim RRQ di sana. Yang Hidamulet yang juga kini seperti keluarkan oleh serang Aldran mengejar ke arah serang Pangeran, tapi Battle Healer Imac berhasil membuat Pangeran pun survive. Dengan Den yang tadi sudah berhasil membaca pergerakan, namun harus membuat Pangeran pun masih cukup kuat untuk bisa selamat ke area belakang. Dan Battle Healer Imac-nya dan blessing duet from Pangeran menari di areanya dan membuat seorang Kong Kong pun gak menyadari. Damage turret pun cukup dalam untuk dia bisa bertahan di sana. Dan itu malah menjadi outplay yang luar biasa dari seorang Pangeran yang berhasil ternyata memenangkan pertarungannya di area dalam sana ya. Nah, kalau kau ajak teman boleh satu, tapi ya kalau mau aku coba bookingin di match 4 satu lagi buat Bang Royan. Berarti kamu 2 slot ya. Masih dengan beberapa trap yang akan dikeluarkan lagi, tapi Galactic harus ketahuan di sana. Habis Lure juga tadi sempat juga mencoba digunakan, tapi Lasso kini masih akan berjuang mencoba lepaskan satu buah panahnya diarahkan ke arah NC yang kini sepertinya sedang mencoba untuk menjaga sebuah area di tengah, mencoba untuk memberikan penjagaan lebih karena ada satu buah fist crack yang seperti akan langsung dilakukan langsung oleh serang Den dengan mencoba untuk mengambil momen buat teman-teman dari tim RRQ. Dengan Kayus yang juga kini harus berhati-hati dengan setipis tisu dari segi darah mencoba untuk survive, tapi nggak cukup kuat karena Aldran berhasil juga memenangkan sebuah bantuan dengan Hidamulet yang ternyata tadi berhasil lepaskan attack speed yang cukup kuat untuk langsung dikeluarkan, membuat 3 bahkan 4 orang pemain dari pasukan tim Onyx pun kini harus tertumbangkan. Team fight yang bisa dibilang bisa membuat keadaan pun berubah ya. Apalagi dengan Lasso yang kini harus sendirian di bagian depan, dan Lore pun mulai diambil. Kita lihat Lore pertama yang seperti akan jadi milik teman-teman dari tim RRQ untuk di game yang pertama kali ini ya. Dengan sebuah efek zoning yang juga kini dilakukan langsung oleh teman-teman dari tim RRQ. Itu yang akan membuat mereka pun semakin kesulitan ya untuk bisa bertahan di area gamenya. Dengan NC yang terus juga mencoba untuk menjalankan sebuah area di bawah. Habis Liro mencoba untuk kembali juga dilakukan, tapi nggak cukup jauh untuk bisa mengenai pemain. Namun kini juga ada beberapa follow up lain yang juga kini dilakukan oleh teman-teman dari tim RRQ sejenak ya. Dengan minion management yang akan mereka coba untuk jalankan, ini bakal membuat sebuah pengambilan game kah terjadi langsung buat teman-teman dari tim RRQ untuk bisa membuat kemenangan di game kali ini mungkin bisa terjadi ya. Dan Abyssal Hero pun yang berhasil untuk mengenai pemain lagi.
Kita Galactic terkena serangan. Dan kita lihat ada satu Abyssal Hero yang juga sempat terjadi ke arah dirinya. Tapi Unhook langsung dilakukan bersama Bloodihan. Hilang sudah bayangan, namun seorang King Aldran ternyata memaksakan dan malah memudahkan seorang Alex untuk bisa masuk ke bagian dalam dengan Field Recruitment. Tapi Aldran gak bisa survive karena memang masih terkena damage turret sih. Kalau misalnya tadi dia bisa untuk hindarin itu, kayaknya masih punya kesempatan buat bisa hidup ya. Namun kali dengan Pangeran juga mulai masuk ke bagian dalam dengan satu Blessing Duet dan mencoba untuk bertahan dengan Field Recruitment yang ternyata sang Alex pun harus dipaksakan mundur. Konggong pun juga mencoba untuk survive. Kari belakang kembali dengan ada beberapa pemain dari pasukan Team Onyx yang berhasil untuk mengejar dan triple kill pun tadi berhasil untuk terjadi. Poin kill tambahan buat teman-teman dari tim Onyx yang kini juga mencoba untuk menghancurkan beberapa turret tambahan. Ini opsi buat ngambil ke arah end game-nya. Apakah bakal teman-teman dari tim Onyx langsung mencoba untuk lakukan? Mereka punya teamfight yang ternyata tadi lebih bagus dan menurutku sih tadi blunder sih dengan adanya Aldran yang mencoba untuk masuk. Dan itu tadi sempat mencoba di-follow up oleh Alex dan itu yang ngebuka war tapi nggak cukup siap. Karena ternyata ada seorang pangeran di sana yang berhasil untuk membuka Blazing Duetnya dengan cukup rapi. Tapi Unhook tambahan mencoba untuk mengambil ke seorang Alex yang kini memang juga udah mempunyai durability yang cukup tebal ya. Akan sangat sulit untuk bisa tereliminasi dengan mudah untuk di mid game di match kali ini. Apalagi dengan adanya beberapa pemain yang juga mulai melakukan sebuah setup, kini akan mencoba untuk memberikan sebuah pembalasan. Dengan Kongkong yang kini mencoba untuk mencari kesempatan untuk bisa mencari komen lagi yang mungkin bisa terkena sebuah eliminasi. Salah satu buff face crack pun juga berhasil digunakan. Kayus harus tertumbangkan oleh serang Kongkong dengan beberapa bayangannya. Dan Blessing Duet pun terjadi. Pangeran pun sepertinya kini mencoba untuk membuat serang NC pun ditumbangkan. Tapi sepertinya masih kita lihat Dan pun bertahan juga di sana dengan sisa-sisa darahnya, nggak berhasil ternyata survive. Ada sebuah triple kill yang berhasil terconnect dan Kongkong pun mencoba untuk memasang lagi dari satu eliminasi tambahan dengan gagal untuk bisa bertahan lebih lama. Tapi sebuah split push akan menjadi cukup menakutkan untuk pasukan dari teman-teman Team Onyx jika mereka nggak ngelihat sebagai sebuah keuntungan ya. Ada sebuah split push yang sepertinya akan dijadikan opsi, tapi Lordnya diam-diam perlahan mereka berhasil ngamanin Lord yang kedua ya. Apalagi dengan NC yang tadi di area bawah juga terlalu sendirian di sana. Dijaga prioritas langsung untuk bisa diamankan dan ini bakal menjadi sebuah momen yang cukup membayangkan ya buat teman-teman dari RRQ yang apakah akan malah berhasil untuk kali dikalahkan dengan permainan yang luar biasa. Kita lihat turretnya pun saat ini sudah berhasil dihancurkan di area dalam. Hongkong mencoba mengincar Kakar serang Lasso, mencoba untuk mematikan pergerakannya dengan darah yang masih cukup kuat. Seorang Lasso akan cukup kuat untuk masih bisa bertahan dan wave minion yang kini mulai dijalankan oleh serang Kayus pun mulai ya mencoba untuk bergerak ke arah sebuah base yang ada di area dalam. Dan ini sangat membahayakan kalau misalnya teman-teman dari tim RRQ nggak bisa menahan gempuran ya. Dengan sebuah teamfight yang mencoba untuk mereka lakukan lagi Fist Crack, tapi Pangeran cukup free dengan satu buah Blazing Duetnya lagi mencari pemain yang mungkin bisa terkena eliminasi. Di saat Kongkong pun juga kini mulai mencoba untuk memberikan bantuan buat teman-teman dari tim RRQ. Siapakah yang bakal disambar langsung oleh serang Kongkong, tapi hilang sudah bayangannya. Dan masih ada 4 pemain yang tersisa dari pasukan tim Onyx yang sepertinya bakal mulai masuk ke dalam sana. 15 menit waktu yang dibutuhkan untuk bisa dibilang membalikkan keadaan dari teman-teman tim Onyx. Ini bakal membuat pasukan dari tim RRQ pun harus lebih berhati-hati lagi membuka war dan juga dari segi team fight-nya. Apalagi dengan tersisanya 2 orang pemain aja, tapi base-nya di area tengah pun berhasil dihancurkan di sana. Kongkong akan membuka lagi satu buah shadow untuk bisa mencari penyerangan. Meskipun gagal untuk bisa mengenai pemain, tapi sebuah fist crack dilakukan. Serang Dan masih mencoba untuk menggempur teman-teman dari tim Onyx untuk bisa dipaksakan pulang sepertinya ke area belakang. Tapi dengan Lord yang ketiga yang juga bentar lagi bakal muncul, apakah bakal menjadi ya sebuah pengaman lagi buat teman-teman dari tim Onyx agar bisa mendapatkan kekuatan lebih ya. Karena orang yang dapetin Lord yang ketiga juga ini menurutku sih bakal lebih enak banget karena dari segi powernya Lord bakal kuat ya buat dimainin dari segi team fight, dan siapapun yang ngambil itu bakal ngaruh banget buat permainan ya. Menang mana nih kak katanya? Menurut kalian menang yang mana nih guys? Apakah dari RRQ atau dari teman-teman tim Onyx?
Dengan satu buah lighting terancam yang juga udah berhasil diambil oleh serang manca. Bergerak mencoba untuk dari belakang, tapi terkena sebuah Abyssal Hero. Pergerakannya pun harus dibatasi. Penalty zone pun juga tadi sempat terjadi. Kayus mencoba untuk mencari pemain lagi yang mungkin bisa ditumbangkan di game kali ini. Sisa sebuah legendary pun juga berhasil terjadi karena sang Alex yang harus tereliminasi. Abyssal Hero pun mencuri keluarkan lagi. Galactic mencoba untuk membuka sebuah hook. Pengambilan purple pun dilakukan. Dan bentar lagi Lord yang ketiga. Kita sambut langsung Bapak Lord tercinta yang akan menjadi salah satu kekuatan tambahan siapapun yang berhasil untuk dapatkan. Dan untuk kali ini kayaknya pasukan dari tim Onyx yang punya power yang cukup kuat ya, buat bisa ngambil ke arah Lordnya di match yang kali ini guys. Wah, ini bakal cukup menyulitkan. Namun teman-teman dari tim RRQ pun sepertinya nggak akan mau kalah. Mereka mencoba untuk membuka kesempatan meskipun Dan kini malah harus dikejar. Flicker sudah berhasil untuk terjadi. Dengan King Aldrin juga mencoba untuk menjaga. Dan NC pun ada di sana. Tak lihat pemain dari pasukan tim Onyx pun sepertinya juga nggak mau mencoba untuk bergegas langsung. Mencoba untuk membuka sebuah point kill. Tapi Kongkong, kali ini cuma ngejar Pangeran. Battle Running Mac terconnect. Dan Pangeran masih berhasil pulang. Berhasil mengocek-gocek dengan sangat manis. Dan harus membuat Kongkong pun gagal untuk bisa membuka sebuah penyerangannya dengan cukup baik di sana. Kayaknya harus nyari opsi lain sih untuk serang Kongkong. Mungkin ke arah Lasso atau mungkin ke arah serang manca yang agak kesulitan untuk bisa kabur. Di saat kita lihat teamfight pun kini mulai langsung dilakukan. Dengan Pangeran mulai masuk dengan satu buah blessing duetnya. Dengan bantuan satu buah Windsor. Mencoba untuk mengamankan beberapa pemain dari pasukan teman-teman tim RRQ di bagian depan sana. Dengan Alex yang juga harus tereliminasi. Dan pun harus terkena sebuah trap. Dan harus mencoba memasakkan sebuah penyerangan lagi. Tapi Aldran terlalu depan. Tapi fist cracknya mungkin bisa terconnect. Di saat Lasso pun juga harus terkena sebuah ganjaran. Double kill terjadi. Tapi Pangeran mencoba memasakkan dengan base yang mungkin dihancurkan. Tapi Aldran melakukan sebuah triple kill. Bahkan Lucky Formanya juga akan terjadi. Dan base-nya masih cukup kuat ditahan dengan baik untuk pasukan dari teman-teman tim RRQ untuk di game yang kali ini. Dan ini tentunya jadi mara bahaya untuk serang manca yang harus malah sendirian. Sementara beberapa pemain dari pasukan tim Onyx masih menunggu untuk respon. Ini bakal menjadi pembalikan keadaan dengan satu momen kemenangan dengan pasukan tim RRQ yang kini mulai masuk ke bagian dalam. Maunya Bliss seperti dikeluarkan, tapi nggak mau mencoba untuk memperkuat sebuah area di tengah saja di sana. Sehingga sepertinya wave minionnya masih berhasil untuk diamankan oleh sang manca. Dan tentunya masih ada sebuah space untuk bisa membuat seorang Galactic dan beberapa pemain lainnya melakukan sebuah recovery. Dan bakal membuat pasukan dari teman-teman tim Onyx setidaknya mereka nggak dikalahkan ya. Dengan tadi sebuah kesalahan yang terjadi dengan memaksakan dari segi pertarungan. Namun kini keadaan kabar balik buat teman-teman dari tim RRQ yang mungkin bisa membuat sebuah pembalikan keadaan dan kemenangan yang mungkin bisa mereka lakukan. Thank you guys yang udah love orange. Dengan beberapa penyerangan yang sepertinya akan terjadi. Yus, mencoba membuka sebuah vision. Kaki pun ada di sana, terkena Abyssal Hero. Tapi nggak cukup kuat untuk bisa menahan durability yang ada. Galactic malah berhasil juga memberikan penarikan. Alex, Electric Man akan mencoba digunakan. Dan serang Kayus pun masih mencoba memberikan ganjaran dengan sebuah penalty zone. Tapi dengan barrier dan juga satu buah fist crack yang ternyata disimpan, malah membuat seorang King Aldran melakukan sebuah mega kill dengan Pangeran yang kini sendiri dan mencoba untuk kabur dengan darah sekali. Tapi Abyssal Hero pun juga berhasil terconnect dan carian dari seorang EC bakalkah mulai mencoba untuk mengamankan point kill dengan Pangeran yang harus juga terkena eliminasi. Dan ini dia comeback yang sangat luar biasa yang sepertinya akan teman-teman dari RRQ mencoba lakukan karena Lasso kini sendirian dan akan membuat pasukan dari teman-teman tim Onyx akankah langsung dikalahkan dengan satu buah momen kemenangan yang akan teman-teman dari RRQ mencoba abadikan dengan masih menunggu Evinion kembali untuk bisa berdatangan. Tapi opsi terbaik Galactic bisa menjadi pemain yang tercepat untuk bisa menahan gempuran di area dalam sana. Fist crack akan dilakukan oleh serang Dan di saat NC lebih bergegas untuk bisa mematikan pergerakan serang Lasso terlebih dahulu. Dan ternyata masih belum bisa melakukan sebuah endgame dan lebih mencoba memilih pengambilan karena Lord dan Kongkong. Mencoba maksimalkan langsung dengan satu retributionnya ya. Halo Kyo, welcome. Kayaknya iya sih guys, kalau MM-nya tadi mungkin ngebantu bisa dapetin tambahan kekuatan ya. Kalau tadi 2 orang dong sih agak sulit sih. Apalagi nggak jarak jauh ya, bisa dimainkan dari segi inisiasinya. Mungkin bisa dengan Abyssal Hero, cuman lebih ngarah ke lock kan kalau untuk
pemain ya. Dan kini berhasil mengenai pemain Pangeran. Dengan darah sekaratnya masih mencoba untuk bertahan dengan battle error image yang juga tadi sempat dia lakukan. Sabra Wave Neon masih juga harus di-plating di bagian atas pasukan dari teman-teman tim RRQ. Ini harusnya jadi sebuah lot terakhir ya, yang harusnya bisa dimanfaatkan. Cuman kita akan lihat apakah bakal ada miracle untuk teman-teman dari tim Onyx agar bisa menahan sebuah gamenya ya. Kalau misalnya mereka bisa nahanin dengan Lord yang keempat kali ini sih luar biasa sih guys. Karena Lordnya harusnya udah kuat banget ya. Brand Galactic yang juga kini harus sendirian di area tengah dan harus kehilangan immortality-nya. Mencoba untuk survive dengan bantuan Flicker dan Satwa Rupun tadi mencoba dikuak-kukan, tapi Aldran nggak bisa memasakkan. Tapi kini harus malah berhadapan dengan sebuah Blodihan yang membuat dirinya pun harus berhati-hati. Tapi Blazing Dot pun juga harus digagalkan oleh serang Pangeran yang juga harus terkena eliminasi, dan RRQ memantapkan langsung langkahnya untuk bisa menghancurkan sebuah base, dan Onyx pun dikalahkan untuk di game yang kali ini. Kemenangan yang akhirnya berhasil terjadi buat teman-teman dari tim RRQ ya, yang nantinya kita bisa lihat memang menang di awal belum tentu menang di akhir. Dan itu yang ngebuat mereka ya perlahan tapi pasti mencoba membalikkan keadaan dan akhirnya bisa mengubah jalannya game dan membuat pasukan dari tim lawan pun dikalahkan dengan Den yang berhasil mendapatkan MVP di game yang kali ini guys. Luar biasa, selamat ya. Yanis dapat MVP pertama. Nanti kalau misalnya MVP-nya udah 3 dan yang lainnya belum dapat MVP 3 di Roram, Dennis dapat hadiah guys. Mantap ya. Dengan 3 lain yang harus mendapatkan emas kayak Kongkong, Alex dan NC, King Adran harus mendapatkan sebuah silver. Dengan durasi pertandingan 22 menit, 31 pick off berhasil dilakukan oleh pasukan dari teman-teman tim RRQ. Setelah Onyx 29 nggak berbanding jauh, meskipun kali ini ada satu pemain ya yang mendapatkan coklat di sana ya, dengan 3 emas yang didapatkan oleh Manca, Galactic dan juga Pangeran. Sementara langsung mendapatkan MVP di game yang kali ini dengan usaha yang cukup bagus ya, dengan cukup banyak poin kill yang juga berhasil untuk dia dapatkan. Cuma memang untuk di game kali ini belum bisa menghasilkan sebuah kemenangan ya, dengan data-data yang juga kini berhasil terekam. Menurut kalian kenapa guys? Menurutku sih karena tadi ada beberapa blunder yang sempat terjadi dan kurang konsisten ya dari segi permainan. Itu yang ngebuat akhirnya perlahan-perlahan pasukan dari tim RRQ bisa menyamakan keadaan dan bisa mengubah jalannya pertandingan gitu. Oke, 3 match tuh role-nya yang sama. Iya, harus sama. Kalau beda-beda nggak bisa guys. Kurang keras katanya Bang King Kong. Waduh. Kita have fun aja guys di sini guys. Kita main respect aja teman-teman ya. Kita di sini semua teman-teman ya. Palunya berat katanya. Waduh, palunya berat ya. Bisain padahal malah ke Lord katanya. Iya tadi pas momen akhir ya. Kayaknya emang harusnya udah bisa ke end game sih. Cuman tadi lebih kayaknya lebih mau mastiin gak sih, karena di sana kalau nggak salah waktu tercepatnya juga si Franco-nya ya. Dan itu bisa mungkin ngedelay ya, menunggu teman-teman yang lain. Dan itu yang ngebuat akhirnya kayaknya untuk pemain-pemain dari tim RRQ lebih mencoba memastikan bahwa Lordnya bisa diambil langsung ya. Siapa mau ikut room turnamen? Ini bukan room turnamen guys, main kostum biasa guys. Oke, kita akan coba lihat tadi momen kemenangan yang tadi berhasil terekam ya dari teman-teman tim RRQ yang berhasil untuk membawa gamenya dan membuat Onyx harus dikalahkan. Ini dia momen dari segi penyerangan. Galactic harus difokuskan ke arah seorang Aldran terlebih dahulu dengan Blodihan. Sementara kalau kita lihat teman-teman dari tim RRQ yang lain udah mulai berfokus buat ngancurin langsung ke area tengah. Dan itu yang ngebuat pasukan dari tim Onyx pun berhasil ya untuk dikalahkan di game kali. Dan ini ada momen juga yang terekam di pertahanan dari pasukan tim RRQ yang begitu solid untuk bisa menahan penyerangan dari teman-teman tim Onyx ya. Nah ini momen yang luar biasa banget, padahal base-nya udah bisa dibilang tipis banget ya darahnya ya. Tapi dengan paksaan serangan itu nggak baik ya. Maka kita belajar bahwa jangan memaksakan sesuatu jika tidak bisa dipaksakan guys. Wah mantap ya. Oke.